anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita kembali lagi bertemu di ibadah Komnak Gereja. Anak-anak sudah siap ya? Mami Atin juga sudah siap. Sekarang kita akan naikkan dulu pujian, sebab kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Siap semuanya? Ayo berikan suara yang terbaik buat Tuhan kita. Dengan mulut kita bahwa Allah itu Bapa yang baik buat kita semua, buat anak-anak ya, dimanapun anak berada, meskipun kita berjauhan satu dengan yang lain, Mami Atin dengan anak-anak jauh, tapi kasih Bapa tetap dekat bersama dengan kita. Yuk kita awali dengan doa ya. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Semua anak-anak siapkan hatinya, duduk yang baik, sikap yang baik, karena kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang hidup. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan yang selalu Engkau berikan kepada kami, kepada anak-anak-Mu. Meskipun kami belum bisa bersama-sama beribadah, berkumpul bersama, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada,
Engkau ada, Engkau hadir. Oleh sebab itu Bapa, pimpin kami semua di tempat kami masing-masing, supaya kami dapat sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, fokus memuliakan nama Tuhan, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa memuji Tuhan. Masih siap, masih semangat ya? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sayang semua anggota keluarga kita. Papa, mama, abang, kakak, cici, koko, semua yang ada di rumah disayang sama Tuhan. Kita naikkan pujiannya ya. Yesus sayang semua. Semua anak-anak bisa ya. Anak-anak boleh berdiri, nanti pakai gerakannya boleh. Yuk, kita mulai. Kita siapkan. Kita semua disayang sama Tuhan. Mama, papa. Tapi papa suka galak. Mami Atin jangan disayang deh. Ih, gak boleh. Papa, mama, semua disayang. Dede gak usah disayang deh, Tante Atin. Mami Atin soalnya dede itu suka usil. Gak boleh, Tuhan sayang semuanya. Ya, nah itu yang di rumah. Nah, kita juga di sekolah punya teman-teman ya. Temennya kan macam-macam, semua juga sama. Disayang sama Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Anak di dunia kan macam-macam. Ada yang warna kulitnya kuning, putih, apalagi sawo matang, hitam. Orang Papua hitam-hitam. Orang Cirebon enggak hitam, sawo matang. Semua disayang Tuhan. Kita naikkan pujiannya ya. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia, putih, kuning dan hitam dan juga sawo matang. Yesus cinta semua anak di dunia. Sebutkan bangsanya. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Inggris, Cina, Afrika,
Afrika dan juga Indonesia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sambung lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin semuanya. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ayo, ku cinta keluarga Tuhan. Kita ulang lagi. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita tahu Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Gak beda-bedakan. Yang kurus, yang gemuk, yang warna kulitnya gelap, yang hidungnya mancung ya. Yang apalagi rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, semua disayang sama Tuhan. Nah, kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap ya? Boleh duduk dengan baik, duduk dengan manis. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan lagi satu pujian sebelum kita berdoa ya. Lagu yang pertama tadi, Bapa Engkau Baik. Yuk kita naikkan pujian bersama-sama. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menaikkan pujian untuk menyenangkan hati-Mu. Terimalah ini sebagai persembahan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, Mami Atir, untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Lalu Engkau juga menolong setiap anak-anak. Berikan
Roh Kudus-Mu, sehingga setiap anak menjadi tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 5 ayat 1-11. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Ayat hafalan. Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kitab Matius pasal 4 ayat 19. Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang, anak-anak siap dengar firman Tuhan ya? Mami Atin mau tanya nih. Anak-anak kan punya teman-teman, ya? Kira-kira teman-teman itu ada yang sama nggak semuanya? Atau ada yang beda? Ada yang rambutnya ikal misalnya, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya panjang, pendek, ada yang badannya besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang kurus, pasti macam-macam ya anak-anak ya. Meskipun sekarang anak-anak karena pandemi corona ini kan tidak masuk sekolah tuh kebanyakan ya, ketemunya cuma sebentar misalnya, tapi kan masih bisa tahu ya, wah kamu sekarang jadi tinggi ya misalnya, oh kamu belum tinggi masih pendek. Nah tapi kan kita lihat ada perbedaannya ya. Nah semua anak-anak satu dengan yang lain pada beda-beda ya. Anak kembar pun meskipun sama pasti ada perbedaannya ya. Tuhan ciptakan setiap orang itu berbeda. Nah tapi anak-anak kalau sama teman-teman pilih-pilih enggak? Misalnya kalau saya sih Mami Atin mau sama anak yang kurus semuanya gitu. Atau saya mau sama anak yang gemuk semuanya, sama yang rambutnya lurus semuanya. Enggak kan?
Pasti kalian mau berteman dengan siapa saja, ya. Pasti kalian sayang sama semua teman-teman, entah itu tinggi, kurus, gemuk, atau apapun juga pasti kalian sangat mengasihi mereka. Karena itulah namanya perbedaan. Nah, Tuhan Yesus juga sama. Nah, beda-bedakan anak-anak, ya, anak-anak yang kurus, yang gemuk, yang rambutnya lurus, rambutnya ikal, semuanya sama disayang Tuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus masih melayani di bumi ini, dunia ini, sebelum dia naik ke surga, nah Tuhan Yesus itu perlu juga punya teman. Ya, dia kan mau melakukan pelayanannya di bumi ini, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kasihnya Tuhan Yesus, lalu melakukan mukjizat. Nah, nggak sendirian. Jadi Tuhan Yesus waktu itu pertama kali pergi ke satu tempat. Dia belum ada teman waktu itu, masih sendirian. Pergi satu tempat namanya Danau Galilea, ya. Nah, ke Danau Galilea di situ, terus dia lihat ada nelayan. Anak-anak tahu nelayan kan, di danau ada orang nelayan itu mencari ikan, ya. Nah, cari ikan, mereka tebarkan jalannya, bersihkan jalannya, ada perahunya, dapat ikan dan sebagainya. Ya, nanti ikannya dibawa pulang, terus dijual atau buat dimakan sendiri sama keluarganya, seperti itu. Nah, jadi Tuhan Yesus pergi ke Danau Galilea ini. Di situ ada seorang nelayan. Tahu tadi, ingat, nelayan itu orang yang pekerjaannya mencari ikan. Namanya Petrus, Simon atau yang disebut Petrus. Nah, Tuhan Yesus datang ke situ, ya. Nah, terus Tuhan Yesus bilang sama Simon, sama Petrus sama Andreas waktu itu, Simon, saya mau naik ke perahumu, sebab banyak orang datang pada waktu itu mau dengar tentang pengajarannya Tuhan Yesus. Jadi kemanapun Tuhan Yesus, orang-orang selalu datang, ya, mendengar apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan. Wah, Simon tahu menyebut Yesus itu, Tuhan Yesus itu guru. Jadi dia kasih perahunya, Tuhan Yesus naik di situ, lalu Tuhan Yesus minta tolong supaya Petrus nih agak ketengahin perahunya supaya orang bisa berkumpul banyak di dekat perahu itu di tepi Danau Galilea itu. Mulailah dia mengajar. Nah, selesai mengajar, Tuhan Yesus tanya sama Simon, mana hasil tangkapanmu? Wah, kata Simon, kata Andreas, gak ada Tuhan, udah semalam-malaman dapat, gak ada. Ini kalau sudah siang udah saatnya pulang, begitu kan? Malam-malam cari ikan, kalau sudah siang ya pulang, gak cari ikan lagi. Ya, seperti itu rupanya kalau nelayan. Tapi kata Tuhan Yesus, Simon, Petrus, sekarang tebarkan jalamu. Waduh, Petrus pikir ini sudah semalaman gak dapat ikan. Tapi Simon bilang gini, tapi karena Tuhan yang menyuruh, guru yang menyuruh, saya mau lakukan, kata Simon Petrus. Lalu dia tebarkan jalanya. Jala itu jaring-jaring, ya. Jaring-jaring itu nanti disebar gitu kan ke air tuh, nanti masuk ke dalam air, terus nanti jaring-jaringnya ini akan menangkap ikan-ikan yang di bawahnya, terus bisa diambil, ditarik gitu kan. Nah, jadi Simon lakukan itu, Simon Petrus. Dia sebarkan jalanya ke air, terus dia mulai tarik. Wah, ya, ketika dia mulai tarik, apa yang terjadi? Wih, kok berat ya? Padahal kalau jalanya kosong tidak akan seberat ini, tapi ini kok berat. Wah, beratnya juga amat sangat. Jadi berat sekali maksudnya. Terus dia tarik lagi. Wih, hampir gak kuat. Ya, Simon tarik-tarik jalanya itu. Waduh, bagaimana mungkin? Kata Simon, ya, ini berat sekali, ya. Wah, Andreas coba bilang, kan Simon sama Andreas waktu itu. Wah, ini berat juga. Akhirnya mereka panggil teman-teman yang lain, ada perahu juga. Ayo tolong tarik. Wih, ketika ditarik itu di jalanya, di jaringnya itu yang buat tarik ikan tuh banyak sekali ikan. Padahal semalaman dia nggak dapat ikan. Nah, akhirnya Simon bilang, aduh Tuhan memberikan mukjizat, saya tidak layak mengikut Tuhan, saya orang berdosa. Terus kata Tuhan Yesus begini, jangan takut Simon, sebab pada hari ini engkau akan kujadikan penjala manusia. Enggak lagi mencari ikan, gitu maksudnya. Tapi
mencari manusia, bukan menjalani pakai jaring manusianya, bukan seperti itu, tapi manusia akan orang-orang itu diberikan pelajaran pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Nah, itu menjala manusia seperti itu. Wah, Simon awalnya nggak tahu, tidak mengerti, tapi karena dia tahu Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mengajak dia, akhirnya Simon sama Andreas, ya, Simon Petrus sama Andreas ikut sama Tuhan. Dia tahu, dia tinggalkan pekerjaannya, dia sungguh-sungguh, ya, dia serius, lalu dia mengikuti Tuhan Yesus. Nah, itu dua yang pertama yang menjadi muridnya Tuhan Yesus. Siapa namanya tadi? Petrus, Simon Petrus sama Andreas. Wah, mereka mulai mengikuti Tuhan Yesus, mau belajar bagaimana Tuhan Yesus menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Bertemu lagi sama dua orang yang lain, ya. Nah, siapa ini? Coba dilihat ya di Matius pasal 4, ya, Matius pasal 4 ayat 21. Dan setelah Tuhan Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus, ya, dan Yohanes saudaranya. Diajak juga sama Tuhan, ayo ikut aku. Tadi siapa namanya? Yakobus sama Yohanes ikut juga. Jadi sudah ada berapa sekarang? Ada 4. Simon Petrus, Andreas, Yakobus sama Yohanes. Sudah ada 4. Anak-anak tahu nggak? Keempat orang ini itu bukan dari satu keluarga yang sama, ya. Mereka berbeda-beda. Kalau mereka berbeda-beda, tentu saja wajah mereka berbeda, perawakan mereka berbeda, apalagi sikap mereka juga berbeda, cara bicaranya juga berbeda. Udah 4 orang aja perbedaannya, keempat-empatnya berbeda. Tapi Tuhan Yesus tidak mau beda-bedakan. Tuhan Yesus sayang sama keempatnya. Itu baru 4 loh. Tuhan Yesus punya berapa murid? 12 murid. Bayangkan. 4 orang aja sudah beda-beda, ya. Mungkin kalau anak-anak di sini mama, papa beda kan? Dede, abang, kakak, cici, koko, kamu sendiri beda kan? Gak ada yang semuanya sama persis. Perawakannya, sikapnya, cara bicara, cara tertawa, ya, cara berjalan, cara berlari, cara makan juga pasti berbeda. Tetapi bukan berarti perbedaan itu membuat kalian di keluarga itu misalnya saling menjauh, saling membenci, saling mengejek, gitu nggak boleh. Tapi harus tetap saling menerima. Oh, kamu kalau lari cepet ya, saya larinya pelan nih, itu perbedaan kita. Jadi kalau berlari jangan cepet-cepet ya, saya nanti ketinggalan jauh misalnya. Ya, bukan berarti jadi benci. Wah, kamu larinya cepet, aku nggak suka, aku benci kamu. Nggak boleh. Tetap kita harus menyayangi. Lalu yang larinya cepat, lihat Dede larinya pelan, jangan cepet-cepet lari duluan. Bilang dulu, oh Dede larinya pelan, ayo dong berlatih biar agak cepet dikit, biar kita sama-sama tuh. Itu perbedaan-perbedaan yang tidak akan membuat kakak beradik. Contohnya itu bisa saling membenci, ya, saling memusuhi, bisa, tapi tetap saling mengasihi, saling menyayang. Nah, demikian juga Tuhan Yesus. Muridnya ini kan baru 4 tadi, ada 12, ya, 12 murid, satu dengan yang lainnya beda-beda, ya. Ada yang nelayan seperti Petrus, Yohanes tadi, ya, nelayan, Petrus sama Andreas nelayan, lalu Yakobus sama Yohanes juga nelayan. Ada lagi Matius bukan nelayan, tidak bisa disuruh cari ikan, tidak bisa. Dia itu bekerjanya memungut pajak, memungut uang. Kalau suruh cari ikan nggak bisa, tapi kalau suruh hitung uang dia bisa. Beda kan? Tapi mereka tidak saling saling bermusuhan. Mereka bersama-sama. Nah, Tuhan Yesus juga mengasihi ke-12 muridnya ini. Semuanya disayang, semuanya diperhatikan, nggak dibeda-bedain. Oh, kalau Petrus lebih disayang deh. Kalau misalnya ada namanya
Filipus nggak disayang deh, Filipus soalnya nggak keren, Filipus kurus misalnya. Kalau Petrus gemuk, cakep, lebih disayang. Enggak, Tuhan Yesus sayang semuanya. Tuhan Yesus ajak semuanya. Supaya apa? Supaya bersama-sama melayani banyak orang, melayani semua orang. Ya, bekerja bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus demikian. Satu dengan yang lain kita harus saling mengasihi, saling menghargai, tidak boleh beda-bedakan. Ya, di antara teman juga tidak boleh beda-bedakan, di antara keluarga juga sama. Ya, wah Dede ini kecil kurus, aku nggak sayang sama yang kurus, aku sayangnya sama yang putih gemuk, yang lucu. Kalau Dede nggak disayang, nggak mau, jangan. Ya, itu perbedaan yang harus tetap disayang, tetap diterima dengan hati yang tulus. Sama seperti siapa tadi? Tuhan Yesus juga selalu mengasihi, menyayang siapa? 12 murid-muridnya. Tuhan Yesus juga ingat, bukan hanya murid-muridnya yang disayang, kita semua. Kalian juga disayang sama Tuhan Yesus. Kalian itu berbeda ya sama kalian. Anak-anak sama Mami Atin beda ya. Mungkin ada kalian yang pinter. Saya pinter mewarnai. Oh, saya pinter matematika. Oh, saya pinter baca puisi. Oh, saya pinter olahraga. Terus kalian jadi sombong. Tidak. Perbedaan itu bisa untuk saling apa? Melengkapi, saling menolong, saling apa? Mengasihi. Sama seperti anggota tubuh nih, ya. Ada tangan, ada kaki, ada apalagi kepala. Di kepala ada apa nih? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Beda-beda kan? Tapi semuanya ada fungsinya, ada kegunaannya. Nggak bisa tangan ngejek-ngejek kaki. Kaki, kamu jelek. Aku tangan bisa ambil makanan. Kamu nggak bisa ambil makanan kan, kaki kan? Kaki bilang, kamu cuma bisa makan. Aku bisa lari, bisa loncat. Nah, kalau gitu udah kita pisahan aja. Kakinya mau pisah sama tangan. Terus kalau manusia tubuhnya nggak ada tangan, nggak ada kaki, repot dong. Ya, nggak sempurna, nggak utuh lagi namanya. Jadi semuanya saling melengkapi. Murid-murid Tuhan Yesus juga sama, berbeda, tapi saling apa? Saling melengkapi. Petrus pinter cari ikan, misalnya. Matius pinter hitung uang, kan dia kerjanya di pemungut pajak waktu itu sebelum mengikut Tuhan Yesus. Wah, jadi saling melengkapi, saling menolong. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur makanan dan sebagainya. Jadi ketika mereka bersama Tuhan Yesus melayani orang banyak, mereka bisa bekerja sama. Ya, nggak musuh-musuhan, tapi semuanya saling melengkapi, sama seperti tangan, kaki, apalagi hidung, mulut, mata, telinga, rambut, semuanya saling melengkapi. Itu namanya anggota tubuh. Kita juga anggota tubuh di dalam Tuhan, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Puji Tuhan ya, Tuhan baik, Tuhan mau supaya kita saling menolong, saling melengkapi. Meskipun kita berbeda, kita tidak boleh bermusuhan. Oh, aku lebih hebat, kamu enggak boleh seperti itu. Karena kita adalah satu di dalam Tuhan untuk sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan beda-bedakan kita semuanya, atau dengan yang lain enggak sama, ajaib. Enggak ada yang semuanya mirip. Nah, itu namanya anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik memberikan perbedaan-perbedaan untuk kita semua. Sama seperti siapa? 12 murid, beda-beda, rumahnya beda, tempatnya beda, karakternya beda, sifatnya beda. Tapi mereka bisa saling melengkapi untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Kita juga seperti itu ya. Nah, sekarang kita belajar lagi satu ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya 1 Korintus 12 ayat 25b. Ya, tadi kalau bagian B berarti yang bagian depannya tidak usah dibaca, tidak usah dihafal. Yang bagian B-nya saja ya, begini isinya. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi meskipun berbeda tetap harus saling
perhatikan. Coba kita lihat lagi di bukunya di Alkitab 1 Korintus. Korintus itu di perjanjian lama. Perjanjian apa? Perjanjian baru. 1 Korintus 12. Kita baca dari awalnya saja ya supaya tahu nanti yang dihafal bagian B-nya saja. 12 ayat 25. Iya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Bagian B-nya saja ya. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Jadi melengkapi, kita berbeda-beda, murid-murid Tuhan Yesus juga berbeda-beda, tapi saling melengkapi, saling memperhatikan, saling menolong. Sama kita juga dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan mama, papa, dede, saling menolong. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu bahwa kami semua diciptakan berbeda satu dengan yang lain, baik kami di tengah-tengah keluarga kami, di tengah teman-teman, ya di lingkungan kami semuanya berbeda. Tapi kami percaya perbedaan itu tidak akan membuat kami perpecahan, tetapi ada persatuan. Kami saling melengkapi, saling menolong, sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami terus berdoa untuk kesehatan bagi anak-anak kami, kekuatan, perlindungan-Mu, kasih-Mu. Engkau terus berikan kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Minggu depan jangan lupa ya, anak-anak jam 4 sore tetap setia mengikuti ibadah Komnak Yedija dengan mami atau papi yang lain. Oke, siap semuanya? Sampai jumpa anak-anak.